Shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ya Allah Bapa, sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kita ini. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Semoga apa yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman pada pagi ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 12-19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Jadi teman-teman, Injil hari ini tentang Yesus memilih para rasulnya. Yang menarik adalah sebelum memilih para rasulnya, yang dilakukan Yesus adalah berdoa. Bahkan semalam-malaman Yesus berdoa untuk memutuskan hal penting. Tindakan Yesus dengan berdoa semalam-malaman menunjukkan bahwa Yesus meletakkan semua keputusannya dalam kebersamaan dengan Bapanya. Lewat ini, Yesus memberi contoh dan sekaligus menegaskan pada kita pentingnya hidup doa dalam setiap keputusan kita. Yesus menunjukkan pada kita doa menjadi kunci baginya untuk memutuskan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu, ia menyerahkan semuanya pada keputusan Bapa. Teman-teman, cara yang dipilih Yesus ini dalam mengambil keputusan dengan berdoa hendaknya menjadi contoh bagi kita. Yesus menunjukkan pada kita bahwa mengandalkan Tuhan adalah cara yang paling baik dan benar dalam kehidupan kita. Yesus ingin dalam setiap keputusan penting kita, dalam setiap kegiatan kita, pemutusan kita selalu melibatkan Tuhan dalam doa kita, bukan mengandalkan diri sendiri atau kemampuan kita sendiri. Inilah kesulitan kebanyakan dari kita. Kita harus mengakui bahwa sering sebagai manusia, kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita bisa. Kita kurang melibatkan Tuhan. Inilah kelemahan beriman kita. Hari ini kita diingatkan oleh pengalaman Yesus betapa penting kita mendasari segala kegiatan dan keputusan kita bersama Tuhan. Caranya dengan tekun dalam doa, berserah diri pada rencana dan penyelenggaraan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Di balik semua apa yang dilakukan Yesus ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita semua. Lancarlah untuk rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa kita sebenarnya yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka mintalah pada Tuhan biar Tuhan memutuskan apapun yang kita inginkan, dan percaya bahwa keputusan Tuhan adalah keputusan yang terindah untuk kehidupan kita.
Maka teman-teman, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua sebagai orang beriman dalam segala kesibukan kita. Kita belajar dari Yesus, selalu ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Semoga kita semua setiap saat selalu ada waktu dalam kesibukan kita untuk Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Bantulah kami dengan Roh Kudusmu agar kami selalu ingat akan sabdamu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup kami sesuai dengan tata kebijaksanaanmu. Bimbinglah kami agar senantiasa melangkah di jalan kehendak-Mu, mengikuti Yesus, Guru kebijaksanaan yang sejati. Dan anugerahilah kami kehendak yang kuat agar seperti Yesus, kami berani berpegang pada kehendak-Mu dalam situasi apapun. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.